Seharusnya undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya ini adalah usaha bagi kita semua, khususnya bangsa Indonesia, untuk memberikan tempat bagi kemanusiaan, memberikan tempat bagi semua pihak, di mana ketika kita bicara inklusivisme, undang-undang ini menjadi salah satu payung yang bisa memberikan perlindungan dan bisa membawa kita untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita secara paripurna. Urgensi dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, kenapa itu ditarik ke balik, saya sudah jelaskan tadi, biar ini mempercepat proses. Jadi saya dalam rangka mempercepat proses pengesahan ini. Tapi ini bukan pengesahan, penyusunan naskahnya. Jadi sekarang saya sedang bekerja dengan tim, memang kita memiliki keterbatasan karena PPKM, bekerja secara virtual, tapi tim sudah melakukan proses penyusunan setelah 4 kali RDPU. Insya Allah masa sidang yang akan datang, tanggal 18 Agustus, kami akan mempresentasikan naskah awal. Mengapa RUU PKS perlu segera disahkan itu adalah karena secara agama maupun secara negara sebetulnya ada tuntutan ini. Secara keagamaan misalnya KS itu bertentangan dengan tauhid karena tadi ada proses, ada penghambaan terhadap selain Allah, yaitu pelaku kepada libido seks dan korban diperlakukan seperti hamba oleh pelakunya, dan juga misi kekhalifahan di muka bumi di mana dua-duanya itu mesti mewujudkan kemaslahatan. Ya, juga bertentangan dengan jati diri manusia sebagai akal budi, termasuk pelaku kehilangan akal budinya sehingga berdampak pada kemafsadatan bahkan kemudaratan korban. Penelitian saya itu menyatakan bahwa sebenarnya tolak RUU PKS itu adalah sebuah pergerakan politik yang akarnya itu sudah ada sejak zaman sesudah Orde Baru runtuh. Kenapa? Karena kalau menurut Mbak Gadis Arifia dan Mas Imam Subono, itu ada perubahan di pergerakan politik perempuan di Indonesia. Lebih terfragmentasi, dan fragmentasi itu berbasis agama. Kalau semakin banyak lembaga seperti LPP Sekar Jepara di daerah-daerah yang terakreditasi, yang lolos akreditasi, semakin banyak kita punya peluang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban. Karena dulu sebelum kami LPP Sekar Jepara menjadi lembaga yang terakreditasi dan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal bantuan hukum gratis, itu kami hanya bisa mendampingi sampai proses, tidak sampai ke litigasinya seperti itu. Kami hanya bisa misalnya konsultasi, pemulihan psikologis, kemudian ya kalau misalnya kita cobalah pemberdayaan ekonominya pasca korban ini sudah pulih, kemudian tidak punya pegangan mau kemana, sudah keluarga sudah sedemikian hancur, tidak punya pegangan, ya kita coba mengkapasitasi mereka dengan memberikan life skill seperti itu. Jadi rumusan delik yang ada di Undang-Undang PKS ini jangan sampai overkriminalisasi dengan undang-undang yang sudah ada, baik secara vertikal maupun secara horizontal, ya. Jadi dalam perkembangan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada efek jera, tapi juga restitusi dan restoratif justice. Saya kira ini sudah diatur dalam RUU PKS, ya. Dan ini sungguh sangat mengecewakan gitu, bahwa kita bangsa yang beradab, yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil, yang beradab, tetapi tidak bisa memberikan perasaan aman dan nyaman kepada banyak perempuan disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang ada di Indonesia. Saya tidak akan berhenti, karena menurut saya jeritan dan tangis para korban ini harusnya didengar oleh para wakil rakyat. Wakil rakyat itu harusnya punya hati nurani, dan pemerintah
kita mungkin tidak tahu siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Tapi bagi saya mau katakan kepada teman-teman, janganlah menyerah. Jadi pertarungannya bukan lagi pertarungan dialog yang mau mengedepankan dimensi kemanusiaan, tapi memang mau memenangkan perspektif mereka sendiri. Karena itu berhadapan dengan gerakan politik di luar parlemen yang mereproduksi dominasi dan marginalisasi perempuan itu, dan diberi energi oleh yang disebut pseudo science, menurut saya DPR bisa tunggang langgang.